Oke Nana, pembahasan berikutnya adalah tentang impuls dan momentum ya. Nah kalau impuls itu ini ya, sama dengan F kali delta T. Impuls itu sama dengan delta P. Jadi sama juga dengan delta P itu P nya adalah momentumnya. Momentum itu sama dengan massa dikali dengan kecepatan. Jadi I sama dengan massa dikali delta V ya, karena itu ke M kali V. Sebentar masih buram. M kali delta V atau M kali V2 min V1. Karena I sama dengan F kali delta T, I juga sama dengan delta P, maka F kali delta T sama dengan M kali delta V. Delta V nya perhatikan kalau seandainya dia itu membentuk sudut gitu ya, antara benda kecepatan pertama dengan kecepatan benda kedua, karena impuls dan momentum itu termasuk besaran vektor, maka kamu mencari resultannya antara kecepatan satu dan kecepatan kedua. Lihat sudutnya gitu ya. Kalau misalnya sudutnya ada sudutnya bukan 90 derajat, maka R sama dengan AK dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB kali cos theta yang vektor ya. Tetapi kalau dia membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat, maka ini bisa tidak berpengaruh sehingga menjadi resultannya R sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian hukum kekekalan momentum bahwa P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Jumlah momentum gitu ya, sebelum terjadi tumbukan sama juga dengan jumlah momentum setelah terjadi tumbukan. Jadi aksen itu menandakan setelah terjadi tumbukan. Seperti ini P1 aksen berarti momentum 1 setelah terjadi tumbukan. Ini momentum 2 setelah terjadi tumbukan. Kemudian V1 aksen berarti kecepatan pertama setelah terjadi tumbukan. Ini kecepatan kedua setelah terjadi tumbukan. Nah, tumbukan sendiri ada 3. Ada tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, sama tidak lenting sama sekali. Kalau yang lenting sempurna, E-nya sama dengan 1. E itu adalah koefisien restitusi, yang rumusnya min delta V aksen per delta V. Kalau dia tumbukan lenting sebagian, itu E-nya di antara 0 dan 1. Kalau dia tidak lenting sama sekali, E-nya itu sama dengan 0. Terus, apa bedanya lenting sempurna, sebagian, sama tidak lenting sama sekali? Kalau dia lenting sempurna, itu dua benda tuburkan gitu, tabrakan atau tumbukan, kemudian dua bendanya terpental ya, satu kanan satu kiri gitu ya. Nah, kalau misalnya tumbukan lenting sebagian, bendanya itu tabrakan, tumbukan, tetapi satu benda yang terpental. Contohnya ketika bola kamu lempar ke tembok, ya kan, temboknya tetap ada posisinya, kemudian bolanya yang terpental, itu yang lenting sebagian. Nah, kalau tumbukan yang tidak lenting sama sekali, itu ketika dua benda itu bertabrakan atau bertumbukan, itu dua benda itu menjadi bersatu gitu ya. Kemudian tentu saja ketika dia menjadi bersatu, maka kecepatan dan arahnya akan menjadi sama. Ya, maka V dan arahnya itu dia akan sama benda pertama maupun benda keduanya. Itu perbedaan macam-macam tumbukan. Sekarang Ibu langsung contoh soal saja. Ya. Ibu ambil contoh soal yang ini. Bola biliar masanya 100 gram menumbuk dinding meja dengan kelajuan 4 meter per second. Dipantulkan dengan kelajuan 3 meter per second. Jika sudut datang dan sudut pantul sama, yakni 45 derajat, lama persentuhan bola dengan dinding adalah 0,1 second. Besar gaya yang dialami bola ketika menumbuk dinding adalah berapa? Jadi, ini diketahui adalah sebentar ya, yang nomor 22. Masanya itu 100 gram ubah ke kilogram menjadi 0,1 kilogram. Kemudian, nah ini dia delta V-nya, nanti kamu lihat 4 dan 3 ya. Dia membentuk sudut 90 derajat. Nanti kamu mencari resultannya nanti ya. Kemudian kita tulis dulu V1-nya sama dengan 4M per second, V2-nya 3 meter per second. Kemudian itu sudut pantulnya tegak lurus ya, 90 derajat. Sudut datang dan sudut pantul totalnya menjadi 90 derajat. Kemudian delta T-nya adalah 0,1 second. Ditanyakan berapakah gayanya, maka F-nya sama dengan berapa? Tadi ya, kita lihat. Oke, yang ada gayanya yang ini ya, F kali delta T, ini dia.
tetapi ada kecepatannya, maka kamu menggunakan yang V kali delta T sama dengan M kali delta V ya. Maka F kali delta T sama dengan massa dikali delta V. F-nya yang dicari ini 0,1 second, massanya 0,1 kg, coret-coret dikali delta V. Maka F sama dengan delta V gitu ya. Nah, delta V-nya berapa? Lihat ya, dia datang ke sini, kemudian ke sini. Ini 4 m per second, ini 3 meter per second, sudutnya siku-siku. Maka resultannya, karena ini vektor impuls momentum, maka akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, akar dari 16 tambah 9, akar dari 25 sama dengan 5. Maka F-nya sama dengan 5 Newton ya kan? Karena delta V-nya 5 m per second, maka F-nya sama dengan 5 Newton. Kita lihat ada nggak? Ada ini ya, 5 Newton. Sambung yang nomor 2. Jika momentum benda dijadikan 2 kali semula, energi kinetik benda menjadi berapa? Jika momentum benda dijadikan 2 kali semula, maka energi kinetik benda menjadi berapa? Energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat. Sedangkan momentum itu adalah m kali v. Ini bisa kita ubah menjadi ke p ya. Sama dengan setengah p kali p kuadrat ya per m. Sama ya hasilnya. Ini sama ya. Coba. P kuadrat itu adalah massa kuadrat kali v kuadrat per m. Coret-coret sama juga ya, menjadi setengah mv kuadrat. Jadi rumus yang ini sama juga dengan rumus yang ini. Jadi kamu bisa rubah. Jadi kamu bandingkan EK1 per EK2 itu sama dengan setengah, karena EK ini kan ini setengah P kuadrat per M per P1 ya, setengah P2 kuadrat per M. M-nya boleh coret karena sama, setengahnya boleh coret karena sama, sehingga dapat persamaan EK1 per EK2 itu sama dengan P1 kuadrat per P2 kuadrat. Ini bisa nanti ada persamaan. Diketahui di soal bahwa momentum benda dijadikan 2 kali dari semula, berarti P berapa nih? Momentum benda P1 itu sama dengan P. Momentum benda dijadikan 2 kali semula. Jika momentum benda dijadikan 2 kali semula, berarti P2-nya ya. P2 sama dengan 2 kali P1. Ya. P2 sama dengan 2 kali P1. Maka EK1 per EK2 sama dengan P1-nya tetap P1 kuadrat per P2-nya ini ambil yang ini. Menjadi 2P1 kuadrat. Maka EK1 per EK2 sama dengan P1 kuadrat per 4P1 kuadrat. Coret-coret ya. Maka menjadi, ditanyakan apa itu? Jika momentum benda menjadikan 2 kali semula, energi kinetik benda menjadi berapa? Oh, energi kinetik benda menjadi berapa? Berarti EK2-nya ya. Maka EK2 sama dengan 4EK1. 4 kali semula. 4 kali semula ya. Kalau ibu kecepatan nanti kamu ini ya, di skip aja ya. Ini karena ada gangguan di luar. Oke, semoga bisa tentang momentum impuls. Satu lagi ini ada nomor 24 juga tentang bahasan momentum impuls. Dua bola A dan B mula-mula bergerak seperti pada gambar. Kedua bola kemudian bertembukan lenting sempurna. Kecepatan bola A dan B setelah tumbukan adalah berapa? Lenting sempurna ya. Kalau lenting sempurna berarti E-nya sama dengan 1. E sama dengan 1, E sama dengan min delta V aksen per delta V. Berarti ini karena 1, berarti min delta V aksen per delta V sama dengan 1. Maka min delta V aksen sama dengan delta V. Maka min delta V aksen sama dengan V2 min V1. Sama dengan V2-nya berapa? Ini ya, VB ya, kita namain aja VB min VA gitu ya. Sama dengan VB-nya adalah 1
ya. 1 dikurangi dengan VA-nya adalah 2. Berarti ini adalah min 1. Benar ya? Maka delta V aksen sama dengan min coret menjadi 1. Nah, kamu cari kalau ini kan delta V aksen 1 sama dengan delta V aksen. Delta V aksen itu adalah V2 aksen dikurangi V1 aksen. Gitu ya. Nah, berapakah kurang berapakah itu sama dengan hasilnya harus 1. Otomatis ini 2 min 1 gitu kan. 2 kurang 1 hasilnya 1. Berarti V2 aksennya itu sama dengan 1. V1 aksennya V2 aksennya sama dengan 2, V1 aksennya sama dengan 1. Gitu. Berarti ini apa nih? Kecepatan bola A yang ini ya. VA setelah tumbukan, ini VB setelah tumbukan. 1 dan 2. Oke, jawabannya yang ini. Oke, itu tentang momentum dan impuls.